Kisah Kolonel Udara Sudiono, perwira Angkatan Udara yang disebut binaan PKI. Begitu sepenggal cerita yang akan diangkat dalam video ini. Cerita tentang Kolonel Sudiono ini berdasarkan buku Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30 SPKI dan Peran Bung Karno, yang ditulis Sugiyarso Suroyo. Menurut Sugiyarso Suroyo dalam buku Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30 SPKI dan Peran Bung Karno, sebelum meletusnya peristiwa G30 SPKI di kalangan AURI, PKI telah berhasil dengan baik membina seorang perwira menengah bernama Kolonel Sudiono. Masih menurut Sugiyarso Suroyo dalam bukunya, Kolonel Sudiono pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Intelijen AURI. Terakhir sebelum ditangkap oleh pihak yang berwajib, Kolonel Sudiono menjabat sebagai perwira perawatan personil perwira diperbantukan pada Departemen Administrasi. Sudiono yang dilahirkan pada tanggal 23 Desember tahun 1923 itu, tulis Sugiyarso Suroyo dalam bukunya, mengakui bahwa ia telah mendapat pelajaran ajaran komunis dari anggota Politbiro CCPKI M. H. Lukman. Kemudian, pada tahun 1954 melalui Biro Khusus PKI Waluyo, perwira berhaluan komunis itu berhasil mendekatkan Menteri Panglima AURI Laksamana Madya Omar Dhani, Mayor Sujono, Heru Atmojo, Komodor Susanto dan lain-lain. Pemimpin-pemimpin Angkatan Udara itu setiap kali mengadakan diskusi tentang ajaran komunis dan Soekarnoisme. Sugiyarso Suroyo dalam bukunya juga mengungkapkan bahwa pada bulan Agustus tahun 1965, Waluyo lapor kepada Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani yang sudah mereka baptis dengan nama Heri, tentang keadaan sakitnya Bung Karno yang dikatakan makin keras. Panglima Omar Dhani diminta Waluyo agar mulai menyiapkan kemungkinan menghadapi situasi setelah meninggalnya Bung Karno. Tidak hanya itu, Waluyo juga meminta AURI agar mengusahakan timbulnya pertentangan di kalangan Angkatan Darat, khususnya di antara tokoh Angkatan Darat yaitu antara Jenderal Abdul Haris Nasution, Menko Hankam saat itu dengan Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat ketika itu. Lalu, apabila nanti timbul pertentangan antara kedua tokoh tersebut dengan Brigadir Jenderal Suparjo, Panglima Udara diminta agar memihak Suparjo, perwira Angkatan Darat yang menurut istilah PKI disebut sudah maju. Masih menurut Sugiyarso Suroyo dalam bukunya, perwira AURI dibina oleh PKI secara intensif mulai tahun 1957. Sugiyarso Suroyo menyebut yang dibina itu mula-mula Omar Dhani, kemudian Heru Atmojo, Mayor Sukoco, dan Mayor Suroso. Untuk jabatan di pemerintahan, PKI menginginkan agar Laksamana Udara Sri Mulyono Herlambang dapat diangkat sebagai Menteri Perhubungan. Setelah gagalnya KUP pada tanggal 1 Oktober, sisa-sisa pimpinan PKI yang belum tertangkap antara lain ialah Waluyo, Biro Khusus, Cugito, dan Suwandi mendatangi Kolonel Sudiono mengajak membangun kembali PKI yang telah diobrak-abrik rakyat. Pada kesempatan itu Suwandi menyerahkan surat dari Ketua CCPKI DN Aidit yang ditujukan kepada Presiden Soekarno. Kabarnya menurut Sugiyarso Suroyo dalam bukunya surat tersebut diminta disampaikan melalui Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani. Usaha untuk mempertemukan Bung Karno dengan DN Aidit yang ada di tempat persembunyian dilakukan, namun tidak berhasil. Menurut rencana pertemuan Bung Karno dengan Aidit itu akan dilangsungkan di salah satu tempat di Indonesia bagian timur atau di Bali, tulis Sugiyarso Suroyo dalam bukunya. Letjen Purnawirawan Kemal Idris, mantan Pangkostrat, dalam sebuah wawancara, agak menyaksikan jika Omar Dhani itu adalah anggota atau simpatisan PKI. Kemal Idris lebih menyebut Omar Dhani itu loyalis setia Bung Karno. Mantan Menko Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal Besar Abdul Haris Nasution sendiri dalam pernyataan tertulisnya yang dibeberkan dalam sebuah jumpa pers pada tahun 1999 seperti dikutip dari buku Saksi dan Pelaku Gestapo, Pengakuan Para Saksi dan Pelaku Sejarah Gerakan 30 September tahun 1965, menyebut AURI terseret dalam peristiwa Gerakan 30 September lebih disebabkan oleh oknum-oknumnya. Jadi kata Nasution, AURI tidak terlebih secara kelembagaan, karena masih banyak perwira AURI yang setia dengan Sumpah Prajurit dan Pancasila. Saya berpendapat bahwa AURI secara organ memang tidak terlibat, tetapi oknum-oknum pimpinan AURI waktu itu sangat berperan,
kata Nasution dalam pernyataan tertulisnya seperti dikutip dari buku Saksi dan Pelaku Gestapo, pengakuan para saksi dan pelaku sejarah gerakan 30 September tahun 1965.